Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi tugas mata kuliah Ekonomi Mikro Islam yang berjudul Dari Pasar dan Kebijakan Pemerintah dalam Islam. Nama kelompok 1 Yasi Ali Anbiya 4012003111, 2 Pahang 4012000321. Definisi pasar dan pembentukannya. Pasar adalah jantung perekonomian bangsa. Maju mundur perekonomian sangat bergantung kepada kondisi pasar. Ia mempertemukan pihak penjualan dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa. Pasar atau market adalah tempat di mana pembeli dan penjual barang tertentu berhubungan satu sama lain dan di mana terjadi hubungan tukar-menukar. Pasar dalam Islam. Pasar dalam pandangan Islam adalah suatu pertemuan antara penjual dan pembeli yang dimana pembeli datang dengan permintaan akan barang yang diinginkan dan yang dibutuhkan, sedangkan penjual ada dengan barang kebutuhan pokok lainnya. Di dalam Islam, kegiatan produksi barang memiliki prinsip tersendiri yang dimana bertujuan untuk kebaikan dan kesejahteraan manusia itu sendiri. Dalam Islam, setiap kegiatan ekonomi mengarah mekanisme yang berbasis moral dengan tidak menghilangkan keadilan di dalamnya, yang melatar belakangi masalah akan timbulnya tersebut karena tidak meratanya pendistribusian barang di kalangan individu maupun kelompok. Struktur pasar dalam Islam. Struktur pasar dalam Islam adalah pasar yang menciptakan tingkat harga yang adil. Adil dalam hal ini tidak merugikan konsumen maupun produsen. Terkait dengan surplus produsen dan surplus konsumen, struktur pasar dalam Islam didasarkan atas prinsip kebebasan, termasuk dalam melakukan kegiatan ekonomi. Struktur pasar persaingan sempurna. Struktur pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar yang membebaskan peserta pasar untuk masuk dan keluar pasar serta memiliki keterbukaan informasi tentang kekuatan pasar dan barang dagangan. Dalam pasar model ini tidak boleh terjadi monopoli pasar, penipuan, pemalsuan produk serta kecurangan lainnya. Dicegah dengan penyeragaman dan standarisasi produk. Struktur pasar tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna yaitu pasar yang hanya memiliki penjual terbatas, tetapi pembelinya sangat banyak. Ada 3 bentuk pasar persaingan tidak sempurna yaitu 1. Pasar monopoli, pasar oligopoli, dan juga pasar monopolistis. Pasar monopolistis adalah banyak penjual menawarkan produk-produk yang berbeda dan mempunyai karakteristik sendiri. Pasar monopoli, penjual tunggal mendominasi seluruh pasar. Keputusan harga dilakukan oleh satu penjual, biasanya hanya menjual satu jenis produk. Pesaing sulit masuk karena pecundang-undangan. Pasar oligopoli, terdapat beberapa penjual yang umumnya lebih dari 2 dan kurang dari 10 eksis dan bertindak dalam kolusi atau persaingan. Memiliki standar yang sama, perusahaan dapat saling mempengaruhi harga, bahkan dapat melakukan kartel. Mekanisme pasar menurut dalam Islam. Pasar Islam adalah kekuatan permintaan dan penawaran tersebut haruslah secara sukarela. Tidak ada pihak yang merasa terpaksa dalam melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut. Mekanisme pasar adalah bahwa adanya kebebasan pasar dalam menentukan harga. Harga bergantung pada pasar. Walaupun demikian, Islam tidak menganut harga berdasarkan pasar secara bebas. Mekanisme pasar menurut Abu Yusuf Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Ibnu Taimiyah. Abu Yusuf, pandangan Yusuf dalam kitabnya Al-Kharaj, tidak ada batasan tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Menurut Imam Al-Ghazali, jika petani tidak mendapatkan pembeli yang barangnya, ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah. Ibnu Khaldun menjelaskan mekanisme pasar dan terbentuknya harga dipengaruhi oleh kekuatan tidak menarik antara hukum permintaan dan penawaran di pasar.
Apabila dalam suatu kondisi terjadi permintaan yang tinggi, maka penawaran akan menurun. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, dalam kitab Fatwa Ibnu Taimiyah menjelaskan faktor mempengaruhi permintaan dalam pasar dan konsekuensinya ialah 1. Ar-raghabah, keinginan atas barang berbeda dan seringkali berubah. 2. Kuat atau lemahnya permintaan. 3. Kualitas pembeli. 4. Jenis uang yang digunakan. Dan yang terakhir, tujuan dari suatu transaksi harus menguntungkan penjual dan pembeli. Distorsi pasar, bai najasi, ihtikar, talakhi, rukan, tadlis, dan takrir. Bai najasi ialah sebuah praktek di mana seseorang penjual menyuruh orang lain untuk memuji barang dagangannya atau menawarkan dengan harga yang tinggi agar calon pembeli tertarik untuk membeli barang dagangannya. Kedua, talakhi rukban. Transaksi ini dilarang karena mengandung dua hal. Pertama, rekayasa penawaran, yaitu mencegah masuknya barang ke pasar. Kedua, yaitu mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku. Ketiga, ihtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Dan tadlis atau penipuan merupakan kondisi di mana satu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya, sehingga pihak yang lebih mengetahui informasi memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan jalan menipu. Sedangkan takrir ialah kondisi di mana pada saat transaksi kedua belah pihak yang melakukan transaksi tidak memiliki informasi yang kuat sehingga timbul ketidakpastian dalam transaksi tersebut. Peran pemerintah dalam mengawasi pasar. Dalam sistem ekonomi pasar, kegiatan ekonomi dilakukan oleh masyarakat dan swasta. Peran pemerintah dalam sistem ekonomi ini sebatas mengawasi dan melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara, serta menentukan kebijakan tertentu. Dalam pandangan Islam, peran pemerintah didasari oleh beberapa argumentasi, yakni 1. Definisi dari konsep kekhalifahan. 2. Konsekuensi adanya kewajiban kolektif. 3. Adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan falah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.